Baik teman-teman, karena temanya bisnis, semuanya bicara tentang bisnis. Semuanya pengen banget usaha. Dan saya yakin semuanya hari ini akan serius nih nyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Sandi ya. Oke, ada yang tanya, "Mana nih Pak Sandinya?" Sebentar, sabar. Terus apa lagi nih? Oh, usaha yang penting halal. Usaha apa aja yang penting halal? Betul sekali. Teman-teman semua, ketika kita membangun sebuah usaha tentu diawali dengan niat. Niatnya harus lurus, niatnya harus benar supaya apa? Supaya jalan usahanya menjadi berkah barokah buat kita semua ya. Ada Gula disimpan di dalam toples. cakep, Jangan takut gagal bisnis. cakep. Jangan sombong di kala sukses. Yeay. Kamboja. Makan jeruknya di bawah. Buang tempat yang banyak lalat. Cakep, Modal utama bukanlah uang, cakep. melainkan ilmu dan tekad kuat. Yeay. Cukup. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman, sahabat prakerja, terutama Mbak Deni ini udah cukup lama dulu sama-sama di Komite Ekonomi Nasional. Dan sebetulnya pemikiran tentang prakerja itu merupakan satu transformasi ya, peningkatan human capital atau SDM kita ke depan. Dan saya beri ucapan selamat untuk prakerja yang berulang tahun pertama tahun ini, Dirgahayu Prakerja. Semoga pandemi ini justru menjadi peluang kita menjadi pemenang. Saya memulai bisnis di krisis. Saya kehilangan pekerjaan. Saya korban PHK tahun 1997. Pada saat itu terjadi krisis moneter, krisis Asia, yang akhirnya berakibat Indonesia masuk ke dalam krisis multidimensi. Saya kehilangan pekerjaan, tapi justru pada saat krisis tersebut, saya mendapat kesempatan memulai bisnis. Dan alhamdulillah, bisnis saya yang mulai di saat krisis, mulainya hanya kecil, 3 orang karyawan. Kami membuka bisnis di bidang konsultan keuangan, dan setelah lebih dari 20 tahun berdiri, usaha kami sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi perusahaan investasi di Asia Tenggara, aktif mengelola portfolio dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan saya berharap you guys can do it also guys. You guys bisa memanfaatkan pandemi ini dengan pelatihan dari prakerja untuk memulai bisnis. Karena saya yakin tidak ada bisnis yang sukses tanpa persiapan. Tidak ada bisnis yang maju tanpa kerja keras. Dan kesempatan malam ini dengan kartu prakerja, saya ingin berbagi bagaimana kita memulai membesarkan bisnis, dan siapa tahu dari peserta yang ikut di sini sekarang jumlahnya berapa, sudah naik belum? 363 guys. Wow. Saya berharap kalau 10% aja ada 36 pengusaha yang bisa naik kelas dan bisa memulai satu bisnis malam ini dan menjadi pengusaha yang sukses. Ini merupakan prestasi. Selamat datang dan bergabung untuk teman-teman prakerja. Pada kesempatan kali ini saya akan di tengah-tengah hari jadi prakerja bersama Rumah Siap Kerja, saya ingin mengingatkan kita untuk melakukan sesi interaktif. Nah, teman-teman prakerja, ini seksi interaktifnya saya ingin mengajak kalian untuk survei online dulu nih dengan menggunakan Mentimeter. Are you ready? Are you ready guys? Ready. Ready. Oke, penjelasannya seperti ini. Caranya sangat mudah. Tinggal masuk ke menti.com. Oke, menti.com. Masukkan kode 5952650. Saya ulangi ya. Masuk ke menti.com,
Oh, kodenya lain ini. 14185774. Saya ulangi ya. Kodenya adalah 14185774. Oke semuanya? Siap? 14185774 melalui www.menti.com. Let's go. Pertanyaan pertama. Teman-teman prakerja, kenapa kamu tertarik untuk mengikuti kelas ini? Ayo dijawab, ada pilihannya. Oh, ini ngawur ini. Kalian sehari-hari lebih sering membuka aplikasi apa? Silakan jawab. Hai, Manov, salah nih Manov. Manov, salah lu, Nov. Ini yang dikirim ke Reza salah nih. Instagram, YouTube, berita online, oke, Twitter, TikTok, yeay, TikTok, goyang-goyang TikTok dulu kita. Facebook, Facebook di bawah ya, nomor 5, mestinya lebih tinggi. Instagram, first place. Oh, Instagram, jawabnya di menti.com guys, jangan di kolom chat. Sehari-hari lebih sering membuka aplikasi apa guys? Instagram di posisi pertama, posisi kedua YouTube, posisi ketiga berita online, posisi keempat Facebook, posisi kelima Twitter. Apakah TikTok akan melalui Twitter? Tidak, TikTok tertinggal dari Twitter. Lainnya, wow, kita lihat akhirnya sudah ajak Instagram 10. Oh, YouTube. Oh, Facebook mengalahkan berita online. Sekarang Facebook. Kejar-kejaran. Oke, saya tutup Mentimeter ini. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, posisi 1 adalah Instagram. Posisi 2 adalah YouTube. Dan posisi 3 adalah Facebook. Selamat untuk teman-teman. Pertanyaan kedua, next. Hal apa yang kalian ingin tahu mengenai bisnis? Coba kita go. Hal apa yang kalian ingin tahu mengenai bisnis? Pengalaman digital, pengetahuan digital. Menempati posisi pertama. Yang paling banyak ini pengembangan ide bisnis, 72. Tentang produksi, teknik produksi. Kerja sama tim atau teamwork. Masih mengungguli adalah pengembangan ide bisnis. Disusul nomor 2 ke pemasaran digital. Selanjutnya manajemen keuangan. Di posisi ketiga adalah akses permodalan. Wow, jadi ide bisnis yang lebih penting guys. Ide bisnis, baru pemasaran, baru manajemen keuangan. Membutuhkan satu survei ini menunjukkan memang betul. Yang paling ingin diketahui adalah ide bisnis. Bukan bagaimana cari modal. Biasanya orang memulai bisnis kan susah, saya nggak ada modal. Gimana cara memulai bisnis? Waktu saya memulai bisnis, di saat krisis, kita juga mengalami kesulitan modal, tapi karena ide bisnis kita dan tekad kuat, kita jalankan dan alhamdulillah bisnis kita bisa berkembang dan ternyata terbuka juga di sini. Bahwa bisnis adalah bisnis yang dimulai dengan ide yang baik. Baik, kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Pemenangnya adalah pengembangan ide bisnis. Kedua adalah pemasaran digital. Ketiga sama kuat adalah manajemen keuangan dan akses permodalan. Oke, slide interaktif ke-3. Pertanyaannya teman-teman. Teman-teman prakerja ini kalian dari generasi apa sih? Generasi Z, generasi milenial, atau kolonial bahkan? Wow, 2534. Ada juga yang usianya 45 tahun ke atas.
kayak saya. Ini kolonial ini. Tapi tetap optimal dong, walaupun kolonial. Dan selalu berusaha secara maksimal. Seperti Om Yuga Aden, kolonial tapi tetap fenomenal. Ternyata terbanyak adalah 18 sampai 24 tahun, disusul 25 sampai 34 tahun, juga di bawah usia 18 tahun ternyata ada juga 3 peserta, dan di usia 35-44 ada 54 peserta. 5, 4, 3, 2, hampir sama kuat antara 18 sampai 24 yang kita sebut sebagai generasi Z, dan milenial ke atas 242. Slide selanjutnya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Kalian tinggal Bangka Belitung, Batam, Kepulauan, atau di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Indonesia Timur, Bali, EB, NTT, Maluku, Sulawesi, atau Papua. Wow, kelihatan Jawa Barat nih, lagi leading nih. Nomor 2-nya di Sumatera, Indonesia Barat, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wow, 5, 4, wilayah tengah nggak ada. Iya benar juga. Wilayah tengah nggak ada nih guys. Ngawur nih. Rumah Siap Kerja. Sorry guys. Sulawesi ada. Kalimantan yang nggak ada. Maaf. Ini Kalimantan nggak ada. Audiensnya mohon di mute please. Siap. Ya, mestinya ada Kalimantan di sini. Mohon maaf. Kalimantan Tengah minta maaf. Mohon maaf. Menterinya manusia biasa, banyak kesalahan juga. Mohon maaf. Baik, Bekasi masuk Jawa Barat, bro. Laila, Bekasi Jawa Barat. Bukan DKI, Bekasi. Bekasi itu Jawa Barat. Lampung ada di yang paling kiri, Indonesia Barat. Sumatera. Untuk Riau, Bangka Belitung, Batam, dan Aceh. Kalimantan Selatan ya problem. Seluruh Kalimantan ini nggak masuk di sini nih. Tapi oke, kita tutup. 5, 4, 3, 2. Jangan bersedih Kalimantan. Kediri, Jawa Timur. 3, 2, 1. Close the door. Juara 1 adalah Indonesia Barat. 135. Juara 2 adalah Jawa Barat. 132. Selanjutnya adalah Jawa Timur, 96. Oke, kita mulai topik hari ini. Next slide. Entrepreneurship. Yang akan saya jelaskan bahwa entrepreneurship itu seperti apa. Kunci usaha menjadi pengusaha pemula yang punya peluang untuk maju, atau kunci menjadi pengusaha sukses. Tantangan utama memulai bisnis, topik berikutnya, dan topik terakhir adalah karakter unik generasi muda Indonesia, calon pengusaha. Slide berikutnya, apa sih entrepreneurship itu? Entrepreneurship itu sesungguhnya bukanlah profesi. Berdagang, berjualan, iya, bagian daripada entrepreneurship. Tapi entrepreneurship itu adalah pola pikir atau mindset. Mindsetnya itu orang-orang yang berpikir positif, bukan negatif. Orang-orang yang semangat, bukan galau. Orang-orang yang tidak rebahan, tapi merupakan agen perubahan. Orang-orang yang selalu memiliki semangat untuk maju. Cara berpikirnya inovatif, cara bersikapnya itu penuh dengan optimisme. Mereka membangun network,
dengan penuh kecepatan dan berkolaborasi. Ini 3 hal utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Network, apa itu? Jejaring. Mindset dalam membangun bisnis itu bahwa kita nggak bisa sukses sendiri. Kita harus bergandengan tangan. Banyak yang bilang ini the power of silaturahim. Karena kita harus bangun ekosistem yang membuat bisnis kita berkelanjutan. Jadi guys, yakin teman, 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Jadi itu adalah konsep bisnis yang kita sebut sebagai network. Bahasa kerennya. Yang kita juga sering dengar adalah silaturahim dan berjemaah. Itu adalah konsep network. Kedua, speed. Tidak ada yang konsisten di dunia ini. Tidak ada yang tidak berubah. Kenyataannya dunia ini selalu dinamis. Hari ini berbeda sama kemarin. Besok belum tentu sama dengan hari ini. Yang konsisten itu hanya perubahan itu sendiri. Change is the only constant. Jadi bersiap-siaplah menghadapi perubahan. Jangan kita bersedih menghadapi perubahan. Jangan kita takut menghadapi dinamisme. Tapi kita harus menganggap bahwa itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu saya selalu menyatakan bahwa seorang entrepreneur yang hebat adalah yang bisa mengambil keputusan, peluang secara cepat dan tepat berdasarkan hasil data dan analisa dalam situasi yang terus berubah-ubah. Kita dalam pandemi ini berubah-ubah. Tapi peluangnya luar biasa. Ada di depan mata kita. Itulah speed. Berikutnya kolaborasi. Jangan hanya fokus pada kompetisi bersaing. Tapi kita lupa untuk bekerja sama. Gotong royong namanya guys. Jadi kita memang selama ini banyak diarahkan pada kompetisi, kekuatan diri sendiri. Tapi actually two heads are better than one. Kalau kita berkolaborasi, hasilnya akan jauh lebih baik. Dan ini saya percaya, dengan kemitraan atau partnership, kolaborasi akan mampu menghadirkan satu pemikiran complemented. Hal itulah yang saya terapkan di setiap bisnis saya, sehingga bisa seperti saat ini sebelum saya masuk ke pemerintahan, saya mengambil mitra-mitra yang bisa mengurus bisnis. Ada yang jago marketing, ada yang jago. Saya masuk ke dalam pemerintahan, bisnis tetap berjalan. Dan mitra-mitra kami lah yang berhasil meneruskan bisnis saya dengan menunjuk profesional di masing-masing bidangnya. Slide berikutnya, kembali interaktif. Lagi-lagi. Kalau kalian tim yang mana nih? Tim usaha sendiri, tim pekerja, mencari kerja, atau pekerja lepas freelance. Again, go to www.menti.com. Kodenya adalah 14185774. Ahmad Hidayat jawabnya di menti.com, bro. Yusuf Firman jawabnya di menti.com. Come on. Oke, usaha sendiri masih leading. Sehat, terima kasih. Nadilatul Umah, terima kasih. Barakallah. Anita Rahmah jawabnya di menti.com. Yang freelance paling sedikit 24. Semangat ya, semangat. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, close the door. Usaha sendiri leading dengan 170 ke atas. Kedua adalah mencari kerja. Nah ini guys, harus kita ubah pola pikir kita. Jangan hanya mencari kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja sendiri. Juga yang pekerja, boleh menjadi pekerja, tapi mindsetnya harus entrepreneur. Pekerja lepas, freelance, mari gabung, dirikan usaha. Dan akhirnya bisa bergabung sama yang biru. Tidak ada hubungan sama warna partai. Oke. Selanjutnya, kunci menjadi pengusaha sukses. Kalau saya memiliki
beberapa kunci. Pertama, mitos bahwa kesuksesan dan keberuntungan itu instan. Salah. Wrong. Tetot. Tidak ada satupun kesuksesan yang datang dengan cara yang instan. Semua perlu keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu yang saya sebut sebagai kerja 4 as. Tidak ada yang sukses langsung. Mau itu Khairul Tanjung, CT, atau Bill Gates, Mark Zuckerberg, semua pengusaha-pengusaha besar, semua berjuang untuk mendapatkan kesuksesan. Keberuntungan itu adalah diikhtiarkan. Tidak ada orang yang lahir beruntung. Tapi yang beruntung itu adalah yang bekerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencoba mematahkan mitos-mitos yang ada bahwa sukses itu hanya perlu keberuntungan. Nggak ada, guys. Sukses itu diperjuangkan. Nah, kedua, tapi harus ditambah dan kerja ikhlas. Semua kesuksesan itu, mau kita sebagai profesional, pekerja, pencari kerja, pengusaha, harus dibangun dengan etos kerja. Yang saya sebut kerja 4 as. Ini yang selalu saya tanamkan. Sehingga jika kita sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, kita serahkan kepada yang di atas. Sehingga keikhlasan itulah yang akan membawa kita untuk menapaki tangga. Memang tidak akan mungkin langsung sukses. Pasti jatuh bangun. Kalau gagal, belajar dari kegagalan tersebut. Anggap saja kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Dan sikap optimis. Stres adalah hal yang pasti. Jadi sikap optimis tidak berarti kalian mengabaikan pemicu stres dalam hidup. Stres itu kalau ekspektasi sama realitas itu nggak nyambung. Makanya kalian harus terus kelola ekspektasinya dan bekerja dengan ikhlas. Sehingga kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, coba lagi. Nah, kalian cukup mendekati kesulitan dengan cara bekerja lebih produktif lagi. Ini ada beberapa data nih Mbak Deni yang jago nih sebetulnya nih. Karena beliau adalah ekonom salah satu yang paling produktif, nulis bahwa pertumbuhan ekonomi 2020 ini BPS menunjukkan bahwa kuartal ketiga tetap minus, dan for the year kita minus 2%, 2021 kita diproyeksikan bertumbuh antara 4,5 sampai 5%. Nah, tapi kuncinya adalah di bagaimana kita menciptakan satu lokomotif pertumbuhan baru. Dan saya yakin prakerja ini adalah lokomotif pertumbuhan baru karena ekonomi kita itu berbasis konsumsi. Konsumsi itu kalau kita punya pemasukan. Usaha kita maju, kita punya pemasukan, kita berkonsumsi, ekonomi kita jalan. Nah, ini yang kita harapkan program prakerja ini akan memicu peningkatan dari dunia usaha, UMKM, pendapatan masyarakat, sehingga ekonomi rumah tangga meningkat dan konsumsi terpicu. Jadi ini adalah bagaimana sebagai pengusaha yang suka juga berkontribusi terhadap ekonomi kita. Next slide, interaktif lagi. Menurut kamu nih, apa yang menjadi tantangan terbesar kamu dalam memulai bisnis? Ayo. Niat, ide, modal, atau skill entrepreneurship? Oke. Ayo guys, jangan ngantuk. Jawab guys. Skill entrepreneurship baru saja tersusul oleh modal, ide. Ini yang salah nih guys, cara berpikir nih. Tantangan yang terbesar kamu dalam memulai bisnis itu bukan modal. Tapi tetap aja karena mitos nih, 100 paling tinggi.
Sebetulnya yang kanan jawaban yang paling benar, skill entrepreneurship. Karena modal itu bisa dicari. Begitu kita punya skill, belajar dari prakerja, modal yang justru nyari kita, bukan kita yang nyari modal. Karena kalau kita punya usaha yang sukses, percaya deh, Bank BRI, PNM, semua akan ngejar kita. Tuh, begitu saya ngomongin langsung naik nih. Nomor 1 langsung skill entrepreneurship. Skill entrepreneurship dapat di mana? Di program prakerja dan rumah siap kerja. Jadi tolong kasih tahu, nyak, babe, mama, papa, saudara, encang, encing, mas, mbak, semuanya beli, jegek, ayu, dan lain sebagainya. 4, 3, 2, 1, close the door. Yes, niat dulu. Tadi betul niat penting. Kalian dengan ikut kelas ini aja udah berniat. Innama amalu bin niat. Nah, karena kalian sudah memiliki niat, kalian ngambil kelas ini. Sehingga kelas ini akhirnya membawa kita meningkatkan skill entrepreneurship. Ini udah benar nih. 160 yang jawab skill entrepreneurship, yang paling penting. Tapi niat ini memang. Oke, slide berikutnya. Tantangan utama memulai bisnis. Ini ada 3 nih. Saya ngelihat niatnya enggak tulus, enggak kuat. Niatnya itu ya coba-coba gitu loh. Kita harus punya niat dengan tekad yang bulat dan diucapkan. Oke, semua ready? Ikuti saya ya. Hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, jam 8.22 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, saya berniat menjadi pengusaha sukses. Ikutin dong guys. Saya berniat menjadi pengusaha sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan dan melancarkan niat saya. Amin. Allahumma amin. Nah, tuh kalian udah niat. Sekarang bergerak. Ide. Amati sekeliling kita. Lihat masalah yang ada. Masalah itu adalah peluang. Cari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, buat bisnis plan. Jangan bilang nggak ada modal. Buat dulu bisnis plan, hitung berapa modalnya. Buat juga mitigasi risikonya gimana. Kalau nggak ada modal, cari mitra. Bermodal. Kita yang punya ide, mitra yang sediakan modal. Kalau nggak ada mitra, cari yang disebut sebagai other people's money, OPM. Berjualan. Kalau berjualan itu sekarang kita tidak ada modal, kita bisa jualin produk-produk orang lain sebagai reseller atau drop shipper. Itu adalah berusaha menggunakan modal orang lain dengan konsep OPM, other people's money. Tapi harus amanah, harus jujur, harus menjunjung tinggi trust. Itu yang disebut sebagai bagaimana kita fast moving. Fast singkatan dari fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Sidik itu adalah jujur. Slide berikutnya interaktif lagi guys. Interaktif. Karakter muda Indonesia. Anak ini belum interaktif. Sorry. Ini di sini kita melihat karakter anak muda Indonesia itu, ya mereka kreatif. Saya memiliki keyakinan bahwa generasi muda Indonesia akan
luar biasa banget. Saya yakin banget. Karena generasi milenial ini sekarang melihat bahwa digitalisasi menjadi satu proses yang terakselerasi karena pandemi. Ada revolusi data. Makanya kita harus kreatif, dan karakter anak muda Indonesia juga ternyata gotong royong, saling peduli, memiliki sisi terbaik kemanusiaan, ramah, senyum, dalam keadaan sulit aja kita masih senyum. Saya di Bali, ini di Bali ekonominya jeblok banget Mbak Deni, tapi masyarakatnya masih sangat senyum terus ketemu. Dan ini adalah ciri daripada karakter anak muda Indonesia calon pengusaha. Mereka ramah, dengan mereka ramah, harmonisasi antara warga negara Indonesia dan asing menjadi magnet tersendiri untuk menjadi tujuan pariwisata dunia. Berani, ini anak-anak kita juga berani. Generasi Indonesia ini berani untuk maju, berani untuk mengambil peluang, berani untuk mengambil resiko. Dan kita memiliki histori bahwa kita punya sejarah bahwa kita berhasil membuat pribadi bangsa kita menjadi lebih berani dan kuat. Nah, saya ngelihat juga kita melihat bahwa ide itu bisa kita dapatkan secara tidak sengaja. Karena kita bisa mendapatkan ide dari keseharian kita. Nah, kita mesti sensitif. Di sekeliling kita itu perlu apa? Modal juga adalah sesuatu yang merupakan peluang juga. Jadi kalau kita punya kreativitas, ramah, gotong royong, dan berani, ini merupakan semangat kita ke depan. Dan slide selanjutnya, saya ingin memberikan pesan bahwa banyak yang menyebut generasi muda ini kaum rebahan. Tapi saya yakin mereka adalah agen perubahan. Ayo anak muda Indonesia, sebagai harapan masa depan bangsa, mulailah bergerak membangun ekonomi Indonesia, salah satunya dengan menjadi pengusaha muda yang kreatif dan tangguh. Ini saya yakini. Saya melihat masa-masa keemasan pembangunan bangsa ini dapat kita capai setelah pandemi. Dan saya yakin program prakerja akan menjadi itu loncatan kita untuk melanjutkan agenda pembangunan kita. Slide selanjutnya interaktif lagi guys. Nah, bisnis apa sih yang kalian mau mulai buka? Yuk komen. Aku pengen baca nih. Apa aja nih? Kuliner, bisnis kuliner, fashion, komputer, fashion online, usaha kue unik, kopi, rental kamera, kafe, kuliner, usaha makanan dendeng dari daun singkong. Wah, itu juga lapar kita. Keripik bayam. Wah, sehat. Workshop bengkel Pak Menteri. Oke. Infopreneurship keren Polaris. Bisnis makanan. Selama manusia punya perut dan mulut, bisnis makanan akan laku. Bisnis jilbab bagus karena salah satu tren yang ke depan adalah merupakan busana muslim. Muslim fashion lagi naik banget. Jualan online, keren. Bisnis kuliner, kontrakan, iya betul. Anak-anak muda sekarang memerlukan kontrakan. Pet shop, yes. Bisnis cafe, yes. Makanan, fiberglass, yes. Skincare, waduh ini istri saya ini paling suka skincare ini. E-sport, nah ini yang lagi berkembang luar biasa e-sport. Makanan khas daerah, betul. Jamu, yes. Cafe BTS, betul banget. Barbershop, yes. Karena kita sekarang banyak sekali model-model rambut yang baru. Makanan Korea, 안녕하세요, 감사합니다. Kuliner online, dan lain sebagainya. Baik, saya ingin perkenalkan slide selanjutnya bahwa kamu dapat menjadi agen perubahan dan agen pencipta lapangan kerja dengan meningkatkan skill kamu. Ayo kita bergerak bersama-sama
Hashtag siap kerja, siap usaha. Are you ready? Let's do it. Dengan menjadi agen perubahan, kalian juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi, ide kita bisa apa saja, tapi yang terpenting konten. Bagaimana kita kedepankan harapan kita sama-sama. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas berupa program prakerja. Ini adalah solusi bagi kalian semua, guys. Karena ini meningkatkan keterampilan kerja, berwirausaha, kontribusi dalam pemulihan ekonomi. Jadi ini slide berikutnya, hashtag siap kerja siap usaha ini menjadi semangat saya dalam membangun rumah siap kerja. Rumah siap kerja ini sekarang ditangani oleh profesional, dipimpin Mas Manov. Ini tempat di mana kalian akan dapat belajar, bekerja, dan berdaya dengan mengupgrade skill, membangun usaha, dan yang paling penting menciptakan traveling. Saya turun langsung nih di sela-sela kesibukan saya untuk memberikan inspirasi agar kalian semua bisa jadi pengusaha yang lebih sukses dari saya. Saya yakin krisis ini akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang jauh lebih sukses dari saya. Jadi hashtag siap kerja, siap usaha, jadilah pengusaha yang sukses dan tangguh. Wah, ini idenya terus bergerak nih. Saya yakin banyak banget idenya yang lain. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Maju terus usaha kita, maju terus prakerja dan rumah siap kerja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Ini beberapa kelas-kelas yang ada nih. Hidroponik juga sekarang laku. Top class yang saya kerja sendiri. Ada juga membangun tim yang hebat. Saya yakin kalian bisa memilih beberapa program ini menjadi pemicu untuk membawa kesuksesan bagi kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sandi atas paparannya.